Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Karena ada begitu banyak pertanyaan yang diajukan pada kolom komentar, maka saya akan membuat satu sesi khusus untuk menjawab setiap pertanyaan tersebut. Dan pada kesempatan ini, saya memilih ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah Ismail anak sah Abraham? Kemudian yang kedua, apakah ajaran Yesus tidak konsisten jika dilihat di dalam Matius 5 ayat 39 dan Yohanes 18 ayatnya yang ke-23. Dan pertanyaan yang ketiga, apakah ajaran Pak Eras benar karena buah hidupnya benar? Matius 7 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Dan kita ke pertanyaan yang pertama, ketika pertanyaan apakah Ismail anak sah Abraham? Tentunya kita semua harus sepakat terlebih dahulu. Ketika kita berbicara anak sah Abraham secara biologis, maka kita akan menemukan Abraham memiliki dua orang anak yang sah secara biologis. Yang pertama itu Ismail, kemudian yang kedua itu Ishak. Tetapi jika kita ingin melihat lebih jauh lagi tentang status kedua anak ini, tentunya Ismail dan Ishak tidak dapat diperbandingkan satu dengan yang lainnya. Sebab Alkitab dengan jelas mencatat bahwa Ismail adalah anak dari budak orang tua Ishak. Sebab Hagar adalah budak dari Sarah. Sarah adalah ibu dari Ishak. Nah, jadi ketika kita membandingkan status kedua anak ini di dalam keluarga Abraham, tentunya tidaklah dapat dibandingkan antara budak dan tuan. Dan Ismail memiliki status anak tunggal dari seorang budak, sedangkan Ishak memiliki status anak tunggal dari tuannya. Dan artinya Ishak itu adalah seorang anak yang sah untuk mewarisi segala sesuatu yang menjadi milik kepunyaan di dalam keluarga Abraham. Dan bukan hanya itu saja, Ishak juga adalah anak perjanjian yang akan meneruskan setiap janji Allah yang Allah ikat dengan Abraham. Itu sebabnya Ishak ini juga bisa disebut sebagai anak perjanjian. Karena pada nantinya Ishak akan masuk ke dalam rencana Allah berkaitan dengan perjanjian antara Allah dengan Abraham. Sedangkan Ismail adalah seorang anak buah dari ketidaksabaran atau ketidaktaatan atau bahkan juga bisa dikatakan ketidakpercayaan daripada Sarah di dalam menanti janji Allah kepada keluarganya berkaitan dengan keturunan yang akan dilahirkan dari keluarga Abraham. Dan sebenarnya sudah sangat jelas anak yang dijanjikan itu akan lahir dari rahimnya Sarah. Tetapi karena Sarah tidak sabar atau bahkan seperti saya katakan tadi mungkin ada unsur ketidakpercayaan, dia mengambil budaknya Hagar, diberikan kepada Abraham dengan tujuan untuk menyambung keturunan Abraham. Dan jelas sekali ketika Ishak lahir, Allah menyatakan bahwa anak yang dijanjikan oleh Allah itu bukan Ismail, melainkan Ishak. Jadi Alkitab itu dengan jelas menyatakan peristiwa ini yang terjadi di dalam keluarga Abraham. Dan bahkan ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kurang relevan ketika ditanyakan kepada umat Kristen tentang siapakah yang hendak dikorbankan ketika Allah menguji iman Abraham. Ya, seringkali pertanyaan itu diajukan kepada umat Kristen. Padahal pertanyaan ini nggak relevan. Kenapa? Karena umat Kristen bahkan Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa yang hendak dikorbankan oleh Abraham adalah anak yang dikasihinya, yaitu Ishak dan bukan Ismail. Jadi pertanyaan ini tidak relevan. Dan kita kembali kepada pertanyaan apakah Ismail anak sah Abraham. Jelas sekali Ismail anak sah secara biologis. Dan juga Ishak juga anak yang sah secara biologis. Namun secara status Ismail adalah anak budak, sedangkan Ishak adalah anak tuan. Jadi kedua status ini tidak dapat diperbandingkan satu dengan yang lainnya. Dan berkaitan dengan hal ini, para sarjana, para peneliti perjanjian lama, khususnya juga di dalam kitab Kejadian, mereka semua sepakat. Seperti contohnya Andrew dan Walton, ketika mereka memberikan komentar tentang Ismail dan Ishak, dalam bukunya mereka mengatakan seperti ini. Akhirnya
anak yang ditunggu-tunggu, Ishak, itu lahir pada pasal 21, Kejadian pasal 21. Dan pembaca cenderung bernapas lega karena semuanya berjalan dengan baik pada akhirnya karena kelahiran Ishak. Namun ketegangan belum berakhir. Kita segera mengetahui bahwa Ismail tidak dapat dengan mudah diberhentikan dari pertikaian. Namun demikian, bahkan rintangan terakhir untuk menjadi pewaris telah disingkirkan. Nah, itu sebabnya para ahli sudah sepakat dengan hal ini. Walaupun Ismail adalah anak secara sah dalam pengertian biologis keturunan Abraham, ya, Ismail adalah anak yang sah Abraham. Tetapi berdasarkan perjanjian Allah dengan Abraham, ahli waris dari keturunan Abraham itu tidak jatuh kepada Ismail, melainkan jatuh kepada Ishak. Nah, itu pertanyaan yang pertama yang bisa kita jawab berdasarkan apa yang dinyatakan dalam Alkitab dan yang diyakini di dalam iman Kristen. Kemudian yang kedua, kita akan menjawab pertanyaan, apakah Yesus atau apakah ajaran Yesus itu tidak konsisten ketika kita melihat apa yang dicatat di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-39 dan Yohanes 18 ayat 23. Nah, sebenarnya begini, yang perlu diketahui terlebih dahulu berkaitan dengan model pertanyaan seperti ini. Pertanyaan seperti ini sebenarnya hanya akan muncul dalam pikiran-pikiran orang-orang yang gagal menemukan kebenaran, ataupun bahkan bisa dikatakan orang-orang yang gagal menemukan kebenaran sekaligus mereka menemukan ketidakbenaran di dalam agamanya sendiri, sehingga mereka merancangkan pertanyaan-pertanyaan agar supaya pergumulan yang sama, beban yang sama juga bisa mereka berikan kepada agama lain di luar agama mereka. Nah, itulah ciri-ciri pertanyaan yang muncul dalam pikiran orang yang gagal menemukan kebenaran dan sekaligus menemukan ketidakbenaran di dalam agamanya. Nah, sehingga beban ini dia rindu untuk berikan kepada agama lain. Maka muncullah pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Oh, ternyata agama Kristen di dalam Alkitabnya itu tidak konsisten dalam ajaran, bahkan berkontradiksi ataupun bertentangan. Nah, seperti pertanyaan ini yang diajukan kepada orang Kristen. Lihat, ajaran Yesus tidak konsisten. Di dalam Matius 5 ayat 39, Yesus mengajarkan kalau ada orang tampar pipi kananmu, berikan juga pipi kiri. Tetapi di dalam Yohanes 18 ayat 23, ketika Yesus ditampar, Yesus tidak memberikan pipi kirinya atau pipi yang satunya lagi. Melainkan Yesus malah bertanya, mengapa engkau menampar aku? Nah, itu sebabnya saya mau katakan bahwa ketika engkau ingin mencari kesalahan di dalam Alkitab, kemudian menunjukkan hidung Anda atau kepala Anda kepada teks-teks yang Anda pikir berkontradiksi, maka engkau akan bertemu dengan kenyataan atau akan dihantam keras bahwa Alkitab tidak bisa salah. Karena itulah natur dari Alkitab yang adalah firman Allah, tanpa salah. Begitupun di dalam teks Matius 5, 39 dan Yohanes 18 ayat 23. Karena kita tidak akan menemukan ayat-ayat di dalam Alkitab itu berkontradiksi satu dengan yang lainnya. Kenapa kita bisa sampai kepada kesimpulan berkontradiksi? Karena kitalah yang tidak memahami prinsip penafsiran atau hermeneutika dasar di dalam membaca teks-teks di dalam Alkitab. Nah, sebenarnya berbicara hermeneutika ini sebuah metodologi umum ya, bahkan di dalam ilmu pengetahuan lainnya juga mengajarkan ini. Dalam artian, kita tidak bisa dengan sembarangan membaca setiap teks yang muncul di hadapan kita, termasuk di dalam kitab suci sebuah agama tertentu. Dan berbicara tentang Alkitab, setidaknya ketika engkau mengutip Matius 5:39 dan Yohanes 18 ayat 23, dan kemudian disimpulkan bahwa kedua teks ini berkontradiksi, sebenarnya dengan cepat para pembelajar Alkitab akan melihat bahwa engkau tidak mengetahui bagaimana cara membaca Alkitab. Karena jelas sekali konteks penulisan dari Matius dan Yohanes itu berbeda. Karena jelas sekali kedua kitab ini adalah kedua kitab yang ditulis oleh orang-orang yang berbeda. Dan tentunya ketika kita berbicara konteks penulisan kitab, ada hal yang perlu diketahui bahwa setiap kitab
itu memiliki maksud dan tujuan khusus kepada para pembaca pertama. Artinya Matius sementara ingin menjelaskan maksud dan tujuan khususnya kepada pembacanya yang pertama, begitupun juga Yohanes dalam setiap tulisannya. Dan ketika kita membaca Matius 5 ayat 39, di sana jelas sekali Yesus mengatakan, tampar pipi kanan berikan juga pipi kiri. Dan ketika kita melihat ayat ini secara konteks, kita akan menemukan bahwa Matius pasal 5 itu di sana Yesus dalam konteks sementara mengajar. Ya, bahkan banyak penafsir mengatakan Yesus itu sementara membangun pagar kepada Taurat. Artinya, apa yang dinyatakan di dalam Taurat itu sementara dijelaskan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi makna dari setiap peraturan di dalam hukum Taurat tersebut. Jadi konteksnya Yesus sementara mengajar. Sedangkan Yohanes 18 ayat 23 itu sebuah peristiwa di mana Yesus akan dihakimi berdasarkan tuduhan atau fitnahan yang ditujukan kepadanya. Dan bahkan penghakiman yang dijatuhkan kepada Yesus itu dilakukan secara ilegal. Dan ini tidak menjadi kebiasaan penghakiman yang dilakukan oleh orang Yahudi. Sebab Yesus dihakimi pada tengah malam. Terkesan dihakimi secara diam-diam. Nah, itu sebabnya pada penghakiman inilah Yesus menjawab beberapa pertanyaan. Dan kemudian Yesus ditampar oleh seorang pada waktu itu. Dan dia bertanya, mengapa engkau menampar aku? Jadi secara konteks penulisan, dua peristiwa ini peristiwa yang berbeda. Nah, itu perlu yang kita ketahui lebih dahulu. Dan ketika kita melihat tentang konteks tampar pipi kanan berikan juga pipi kiri, kalau kita baca ayatnya itu sudah sangat jelas ya. Makanya orang-orang seperti ini hanya suka mengutip atau memotong beberapa kalimat saja. Kemudian mereka keluarkan dari konteks ayat tersebut. Kemudian mereka memberi kesimpulan yang seenak jidat mereka. Yang padahal mereka sementara menunjukkan mereka tidak tahu apa-apa tentang Alkitab. Dan Matius 5 ayat 39 jelas sekali di pembukaan ayat ini mengatakan, tetapi Aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Di dalam pembukaan ayat 39, jelas sekali Yesus mengatakan tetapi. Artinya, ayat ini karena Yesus sementara mengajar berkaitan dengan Taurat, itu berkaitan dengan ayat 38. Ayat 38 berbunyi demikian, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada sebuah pelajaran dari hukum Taurat yang Yesus sementara ingin menjelaskan lebih dalam lagi pemaknaannya, yaitu berkaitan dengan mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Dan tentunya pelajaran Taurat ini diambil Yesus di dalam Perjanjian Lama. Dan berkaitan dengan hal ini, kita bisa lihat di dalam Keluaran 21 ayat 24, Imamat 24 ayat 20, kemudian Ulangan 19 ayat 21. Nah, kita berhenti di situ dulu. Dan kalaupun kita membaca teks ini dengan kebodohan kita, maka juga kita akan sampai pada kesimpulan keliru yang kedua. Engkau akan mengatakan bahwa lihat, Allah orang Kristen mengajarkan untuk membalas dendam karena mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Nah, kalau kita tidak tahu juga asal muasal, latar belakang firman Tuhan ini diberikan kepada orang Israel pada waktu itu, maka juga kita akan keliru yang seperti saya katakan tadi. Nah, pengajaran Taurat berdasarkan ayat ini itu juga didasari pada peristiwa di dalam Kejadian pasal 4 ayat 24. Di mana kita bisa melihat di dalam kejadian ini, sejak keturunan pertama, itu sudah terjadi pembunuhan. Di mana Kain membunuh Habel, kemudian ada Lamek, kemudian sampai pasal 6, manusia semakin jahat dan sebagainya. Itulah sebabnya karena kejahatan manusia yang makin hari semakin jahat di muka bumi, maka salah satu peraturan yang Allah berikan kepada bangsa Israel pada waktu itu untuk mencegah agar supaya jangan ada lagi orang yang melakukan sesuatu yang jahat kepada sesamanya,
maka Allah mengontrol perbuatan jahat yang mungkin masih bisa dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu dan juga khususnya bagi seluruh umat manusia. Maka firman tentang mata ganti mata dan gigi ganti gigi ini diberikan kepada bangsa Israel. Untuk apa? Untuk mengontrol atau mengatur jangan sampai perbuatan jahat itu dapat dilakukan dengan seenaknya. Dan makna pengkontrolan Allah berkaitan dengan teks ini, Allah tidak mau ada orang yang merugikan sesamanya pada waktu itu dan bahkan sampai hari ini. Dan makna mata ganti mata itu memiliki arti bahwa jika kita pada akhirnya dikatakan melakukan sesuatu yang merugikan sesama, maka kerugian yang sama juga itu harus ditimpakan kepada kita akibat perbuatan kita yang merugikan orang-orang di sekitar kita atau sesama kita. Jadi itu pengertian dari mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Nah itu sebabnya ketika ada Taurat ini, maka Yesus ingin menjelaskan sesuatu yang lebih dalam lagi, yang lebih bermakna lagi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki kepada manusia. Ketika dikatakan mata ganti mata dan gigi ganti gigi, Yesus ngomong ayat 39, tetapi Aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Sebenarnya ayat ini sudah sangat jelas, ya. Karena Yesus sudah bilang, makna dari ajaran Yesus ini pada waktu itu menegaskan bahwa janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Itu pengertiannya tentang tampar pipi kanan, berikan juga pipi kiri. Jangan pernah melawan kejahatan dengan kejahatan. Ya, kita tidak perlu membalas orang yang berbuat jahat kepada kita. Itu makna dari apa yang dikatakan Yesus berkaitan dengan tampar pipi kanan, berikan juga pipi kiri. Dan mungkin kalau kita memahami ini secara literal, oh ini mungkin artinya literal. Nah, ada begitu banyak yang perlu kita ketahui bahwa ada yang namanya dalam pengertian sebuah bahasa itu wordplay, permainan kata. Dan orang Yahudi suka sekali dengan hal ini. Nah, kita bisa menemukan juga di dalam Alkitab. Jangankan berbicara tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Yesus juga pernah mengatakan, biarkanlah orang mati, menguburkan orang mati. Apakah ayat ini memiliki arti secara literal seperti itu? Tentunya jawabannya tidak. Ada makna yang ingin disampaikan Yesus kepada para pendengarnya waktu itu dengan menggunakan sebuah permainan kata seperti ini. Dan hal ini lumrah bagi orang Yahudi pada waktu itu. Dan bahkan ada teks lain lagi seperti tidaklah mudah ya orang kaya masuk kerajaan sorga. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Apakah unta yang besar masuk kepada lubang jarum? Tentunya sekali lagi pengertiannya tidak seperti itu. Makanya sederhananya berkaitan dengan tampar pipi kanan, berikan juga pipi kiri, itu memiliki makna bahwa kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Yesus, itu jangan pernah melawan yang jahat dengan yang jahat. Artinya kita tidak guna atau tidak ada untungnya melawan orang-orang yang membuat kejahatan kepada kita. Dan apakah ajaran ini bertentangan dengan Yohanes 18 ayat 23? Saya katakan tentunya ini tidak bertentangan. Malahan di dalam Yohanes 18 ayat 23, Yesus menegaskan bahwa apa yang dia ajarkan di dalam Matius 5 ayat 39 itu diaplikasikan dengan baik di dalam Yohanes 18 ayat 23. Setidaknya kalau kita baca mulai ayat 22, dikatakan begini, ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Ayat 23, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Jadi sudah sangat jelas di sini bahwa Yesus bersikap dengan baik, menjawab semua pertanyaan dengan baik. Tetapi reaksi orang-orang pada waktu itu malahan menampar Yesus lewat seorang penjaga yang berdiri di situ. Sehingga Yesus memberikan pertanyaan kepada mereka, tunjukkanlah salahnya di mana. Ya, mengapa engkau menampar aku? Jadi jelas sekali di sini bahwa dalam kondisi ini pun Yesus sementara menunjukkan bahwa apa yang diajarkan itu dilakukannya dengan maksimal di dalam kehidupannya. Di mana Yesus tidak pernah
melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Itulah makna dari tampar pipi kanan, berikan juga pipi kiri. Kemudian yang ketiga, apakah ajaran Pak Eras itu benar? Karena buah hidupnya benar ya. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 7 ayat 16 sampai 20, sederhananya teks ini berbunyi, dari buahnya lah kita itu akan dikena. Yaitu itu penekanan di dalam teks tersebut. Nah, berkaitan dengan ajaran pendeta Erastus ya, berkaitan dengan Yesus itu bukan Allah dan sebagainya, ada begitu banyak kontroversi yang diajarkan. Seringkali beliau ini dibela dengan mengatakan bahwa tapi buah hidup Pak Eras itu benar ya, sehingga sudah pasti kalau buah hidupnya benar, ajarannya juga benar. Nah, inilah kekeliruan berpikir yang dianut oleh para pengikut Pak Eras. Apakah ketika seseorang melakukan sesuatu katakanlah benar di mata kita, kemudian apakah yang ada di dalam dirinya berkaitan juga dengan ajarannya itu kita dapat katakan benar? Ya tentunya belum tentu jawabannya, sebab ada begitu banyak orang-orang ya yang terlihat melakukan sebuah kebaikan ataupun kebenaran, tetapi ternyata di dalam dirinya ada sesuatu yang jahat, yang tidak baik, yang tidak diketahui semua orang. Ada begitu banyak para koruptor, mereka terlihat sangat baik, melakukan kewajiban agamanya, memiliki kasih kepada sesama. Tetapi apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka mencuri bukan yang menjadi milik bagiannya atau melakukan korupsi. Apakah kita bisa benarkan hal itu? Nah, sama halnya ketika kita tarik tentang ajaran Kristen, tentang iman Kristen. Apakah orang ketika kita lihat sekilas buah hidupnya benar, ajarannya sudah pasti benar. Nah, inilah yang perlu diurut, inilah yang perlu disusun dengan baik di dalam pemikiran para pengikut Pak Eras. Nah, umat Kristen itu sebenarnya menganut 3 pilar kehidupan berjemaat atau kehidupan beragama Kristen. Nah, 3 pilar itu seperti yang kita ketahui itu dimulai dengan yang namanya ortodoksia atau pengajaran yang benar. Kemudian ada namanya ortolatria, kehidupan ibadah yang benar. Kemudian ortopraksia, baru yang namanya praktek kehidupan yang benar ya. Ajaran benar, praktek ibadah benar, praktek kehidupan benar. Jadi 3 pilar ini harus dimiliki. Dan yang menjadi keutamaan di dalam ajaran Kristen atau di dalam iman Kristen, itu dimulai dari ajarannya harus benar dulu. Kalau ajaran kita itu benar, barulah kita bisa masuk berbicara kepada cara ibadah yang benar. Setelah cara ibadah kita benar, kita baru bisa masuk kepada praktek kehidupan yang benar. Ini jangan dibolak-balik atau jangan dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, itu sebabnya kalau kita menemukan ada orang praktek hidupnya benar, kemudian ternyata dia menolak Yesus sebagai Allah sejati maupun manusia sejati, Yesus sebagai juru selamat, bahkan atau mengatakan Yesus Allah minor. Nah, tentunya ajarannya juga sudah keliru. Dan ketika kita berbicara tentang kebenaran, tidak ada setiap manusia di dalam dunia ini bisa benar dengan usahanya sendiri, bisa benar tanpa beriman kepada Yesus. Dan kita yang dibenarkan di dalam pengertian Alkitab, di dalam pengertian iman Kristen, kita itu hanya bisa dibenarkan karena kebenaran Kristus itu ditambahkan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kalau Kristusnya yang diajarkan tidak benar, bagaimana perbuatan hidup kita bisa dikatakan benar di hadapan Tuhan? Nah, jadi kalau Kristus yang diajarkan Kristus yang keliru, Kristus bukan ada yang dinyatakan dalam Alkitab, maka sudah pasti setiap perbuatan kita tidak dapat dikatakan benar di hadapan Tuhan. Makanya standar kebenaran itu kepada Kristus yang benar dulu. Nah, kalau Pak Eras mengajar Kristus yang salah, siapa yang dapat mengatakan ajarannya benar? Ya sudah pasti para pengikutnya sendiri. Jadi ketiga hal ini harus dimiliki dulu. Kalau ajarannya benar, akan merembet atau kita bahkan bisa berbicara kepada tahap selanjutnya. Cara ibadahnya benar, baru kita bisa berbicara kepada tahap selanjutnya. Praktek hidupnya benar. Sehingga umat Kristen yang percaya kepada Yesus dibebankan ketiga pilar cara hidup ini. Kita akan dilihat ajaran kita benar nggak? Kalau benar, ya berarti kita sudah memenuhi syarat. Apakah cara ibadahnya benar? Kalau sudah benar memenuhi syarat. Kemudian yang ketiga,
Apakah cara hidup kita benar? Ya berarti kita sudah memenuhi syarat. Bagaimana kalau cuma 2? Kita tidak menggenapi 3 pilar dari kehidupan Kristen. Nah itu sebabnya penting sekali para pengikut Pak Eras itu tidak menutup mata atau tidak menolak semua fakta-fakta, khususnya berkaitan dengan ajaran. Kalau Anda bertanya kepada saya, praktek hidupnya, saya sangat setuju dengan cara hidupnya dan sebagainya. Tetapi apakah dengan ajarannya yang sekarang ini menolak Yesus bukan juru selamat, bukan Allah sejati, Yesus Allah minor dan sebagainya, apakah kita dapat mengatakan itu benar? Tentunya tidak ada hubungan. Apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat berpengaruh langsung kepada ajarannya atau dapat membenarkan ajarannya. Karena ajaran benar, praktek ibadah benar, baru praktek kehidupan kita itu benar. Itulah tolak ukur untuk menilai bagaimana kehidupan seorang Kristen yang berkenan kepada Allah. Jadi itu saja pertanyaan yang akan saya jawab pada sesi ini. Kalau masih ada pertanyaan yang lain bisa disampaikan di kolom komentar. Nanti pada sesi-sesi selanjutnya saya akan membuat satu sesi khusus untuk menjawab setiap pertanyaan tersebut. Dominus omnium dedit, Apostolus suis, potestatem evangelii, soli Deo gloria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you next video.